Dah, aku tuh muak sama yang namanya keluarga. Ibu! Terus mencintamu. Halo. Tanti, kamu sama Syifa udah di mana? Ini Bu, kita lagi di jalan pulang Bu. Oke, Syifa nggak apa-apa kan? Syifa ada Bu sama saya, tapi nggak apa-apa kok Bu. Dia cuman butuh istirahat aja. Alhamdulillah. Ya sudah, kalau sudah sampai rumah, kamu langsung kabarin saya ya? Iya Bu, ya. Oke. Maaf, permisi Bu. Silahkan diminum. Biar tenangan. Makasih. Sama-sama Bu. Tadi saya udah cek Syifa. Alhamdulillah dia nggak apa-apa, nggak ada luka katanya. Alhamdulillah. Untung aja ada Chef Lala. Kalau nggak tahu deh tuh. Chef Lala emang kayak superhero ya Bu. Saset banget gitu nyelamatin Syifanya. Kelihatan banget gitu Bu dari hati gitu. Kalau nggak tahu deh Bu. Chef Lala juga kayak malaikat Bu, selalu nolongin Syifa. Waktu Syifa mau keserempet motor, terus nyariin Syifa waktu Syifa hilang. Pokoknya kalau udah soal Syifa, Chef Lala tuh sampai berani bertaruh nyawa kayak tadi tuh Bu. Bener. Maaf Bu, saya nyerocos saja. Excellent. Tanpa Axel jelaskan pun, saya tahu Lala itu memang gak ada niat jahat ke Syifa. Orangnya baik, tapi saya takut Syifa dan Julian berharap lebih dari Lala. Saya gak mau Julian terluka lagi setelah susah payah sembuh dari masa lalunya. Hasmi itu habis nampar Lala. Hasmi itu pelaku KDRT, Ma. Tapi kenapa Mama justru malah kirim Hasmi ke Lala? Ya kalau yang namanya KDRT gak ada istilah ikut campur, Jules. Justru kamu harus bantu. Bantu orang itu kan bukan berarti kita ikut campur urusan orang itu. Apalagi kamu kenal. Ya itu sebagai bentuk tanggung jawab kita aja. Masa kita diem aja lihat dia disakiti, ya kan? Sel, waktu kamu kasih alamatnya Lala ke Hasbi, itu Hasbi jadi ke sana? Oke, kamu tahu nggak apa yang terjadi di sana? Oh tahu dong Bu, itu si kerak wajah. Maaf Bu, maksud saya itu si Hasbi Bu. Dia maksa tinggal bareng sama Chef Lala. Dia kan udah gak punya rumah Bu. Tapi yang parahnya lagi Bu, dia menekan Chef Lala untuk bagi harta gono gini. Kan harta kekayaan punya Chef Lala. Emang sakit jiwa tuh orang Bu. Oke, Sel, tolong meeting saya di reschedule ya. Saya nggak tenang kalau belum lihat kondisinya Syifa. Siap 47 Bu. Thank you tehnya. Sama-sama Bu. Lala, shift kamu masih 1 jam lagi kan? Mau ikut aku ngonten dulu nggak? Maaf sebentar ya. Mbak Lala, bisa ke kantor saya siang ini? Ada yang perlu saya bicarakan. Hanya sebentar saja, Mbak. Aduh, Rindi maaf banget nih, aku harus ke kantornya Bu Sarah. Ya udah aku antar aja mau. Nggak usah kan, kamu katanya mau konten. Aku paling cuma sebentar kok. Oh ya udah aku malamnya ntar aku jemput ya. Lagian sekalian kok aku ada urusan dekat situ. Oke, kalau gitu. Makasih ya. Ya. Bu, Ardan berangkat kerja dulu ya. Tatiana. Bu, apa perlu ya aku pergi ke Lloyd dulu untuk ketemu sama Kak Lala?
Siapa tahu kali ini Kak Lala mau ketemu sama aku. Gak usah lah nak. Yang penting kan kita tahu Kak Lala baik-baik aja. Nanti ketemu sama Kak Lala lagi setelah proses perceraian mereka selesai aja ya nak ya. Oh, jadi sekarang ibu sama Ardan udah mendukung Lala sama Hasbi bercerai juga. Ya karena setelah ibu pikir baik-baik memang itu yang terbaik kan untuk Lala. Toh nggak ada juga yang bisa dipertahankan dari rumah tangga mereka. Dan ibu baru sadar kalau sampai Lala mempertahankan rumah tangganya, yang ada rumah tangga Lala sama berantakannya dengan apa yang ibu miliki sekarang. Baguslah, emang mereka harusnya bercerai. Terus gimana? Ibu sama Ardan udah dapat kontrakan baru belum? Kalian harus cepatnya loh. Astagfirullahaladzim. Kak, kok bisa tega banget sih sama keluarga sendiri? Oh, lagi butuh gini baru ya kamu bawa-bawa yang namanya keluarga. Kemarin-kemarin dulu pas ayah nggak adil sama aku, pas aku sering disakitin sama ayah, nggak ada tuh kalian belain aku atas nama keluarga. Terus kamu juga Dan, kamu tuh selalu datang ke kakak kalau kamu lagi ada butuhnya doang ya. Udah, aku tuh muak sama yang namanya keluarga. Ibu! Kesabaran ibu udah benar-benar habis ya buat kamu ya. Selama ini ibu maklumin semua kegilaan kamu karena ibu merasa bersalah sama kamu. Tapi apa? Yang ada kamu makin parah kan? Makin menjadi-jadi. Mulai besok, kalian berdua, Ibu sama Ardan keluar dari apartemen ini. Bu, tenang ya Bu. Biar Ardan cari pinjaman buat cari kontrakan. Ardan belum gajian soalnya. Untuk masalah uang kamu gak usah mikirin ya nak ya. Biar ibu aja yang cari. Emang mau cari uang di mana lagi Bu? Gak mungkin kan minjem sama Kak Lala. Udah pokoknya kamu gak usah khawatir. Urusan itu biar ibu yang urus ya. Sekarang mendingan kamu berangkat kerja aja. Ya udah. Dan ya Bu, Ibu baik-baiknya di sini. Iya nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku dan Ardan memang harus keluar dari sini. Aku nggak mau kalau Meisha jadi semakin semena-mena. Mungkin udah saatnya aku jual barang itu. Cinta di dalam hidupku ini satu yang ditunjuk Tuhan temani aku untuk hidupku, untuk duniaku. Aku merindukanmu cinta, rindu setengah matiku. Makasih ya Mas. Tiap detik aku pasti memikirkanmu. Engkau alasan untuk aku hidup.
simpan baik-baik kalungnya ya. Pasti, Mas. Aku angkat telepon dulu. Ini satu-satunya barangku yang berhasil selamat dari kebakaran. Udah berkali-kali aku terpikir mau membuang kalung ini. Tapi berat banget rasanya. Maafin aku, Mas Andi. Tapi sekarang aku harus jual kalung ini untuk biaya kontrakan yang baru. Aku harus segera menjualnya ke tempat ini. Bismillah. Misi. Halo Mbak Lala, silakan duduk. Iya. Terima kasih. Saya baru dapat info dari petugas pengadilan bahwa besok akan ada agenda mediasi sebelum tahapan persidangan perceraian. Dan Pak Hasbi juga akan diundang. Kira-kira apa ya yang akan dibicarakan nanti, Bu? Mediasi ini untuk memastikan bahwa kedua belah pihak apakah sudah yakin ingin bercerai atau masih bisa tetap bersama-sama. Ya Allah, semoga semua proses perceraian ini segera selesai. Kemarin Pak Hasbi sudah menyepakati persetujuannya. Seharusnya mediasi ini berjalan lancar dan lanjut ke keputusan perceraian. Baik, Bu. Besok Mbak Lala harus datang ya, supaya Pak Hasbi tidak mengiring narasi bahwa kalian masih tetap ingin bersama-sama. Dikhawatirkan nanti permohonan perceraiannya akan ditolak. Insya Allah saya akan datang, Bu. Oke, kalau begitu sampai besok ketemu di pengadilan ya, Mbak. Iya, Bu. Kalau begitu saya juga pamit ya, Bu. Lanjut kerja. Iya, silakan, Mbak. Permisi, Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Kamu udah nggak apa-apa kan? Udah nggak kaget lagi kan? Ya kok Mbak, Syifa udah nggak kaget lagi, tapi kaki Syifa pegel soalnya tadi waktu acara masak Syifa berdiri. Oh, jadi kakinya Neng Cipa sekarang yang sakit? Oke, kalau kakinya begitu yang sakit, Mbak Tanti akan ngeluarin jurus untuk memijat kaki Neng Cipa. Hop, 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 hop. Enak nggak? Enak kan? Satu lagi. Syifa. Syifa. Oh, Syifa, my princess. Are you okay, sayang? Ada yang sakit? Mau dibawa ke dokter nggak untuk cek? Hah? Kok ketawa? Oma khawatir. Syifa nggak apa-apa kok, Oma. Kan Syifa udah janji sama Papa gak jadi anak yang gampang nangis. Oh iya, Oma. Tadi di sekolah, Tante Lala yang selamatin aku loh, Oma. Oma jangan marah lagi ya ke Tante Lala. Enggak, sayang. Nanti kalau ketemu Tante Lala, Oma mau bilang terima kasih. Oke, kalau Syifa baik-baik aja, Oma izin balik kantor dulu boleh? Masih ada urusan di kantor ya? Syifa sama Mbak Tanti di rumah yang baik ya, Nak ya? Oke? Titip Syifa ya, Tanti ya? Iya, Bu. Oke, bye-bye. Kalau ada apa-apa, telepon Mama. Bye, sayang. Cipa tunggu di sini. Mbak Tanti mau keluar sebentar ya. Bentar aja. Bu. Maaf deh, Bu. Tanti bukannya kepo nih ya, cuman pengen nanya aja gitu. Alasannya apa sih, Bu? Kok Neng Cipa kagak boleh deket-deket sama Cep Lala? Padahal nih, Bu ya, Tanti lihat-lihat nih. Kelihatannya Cep Lala orang baik-baik. Lagi juga, Bu. Tadi Neng Cipa mau ketimpa TV tuh.
Nah, dia itu nolongin dengan rasa sayang banget sama Neng Cipa. Bahkan bisa dibilang kayaknya cocok dah jadi ibunya Neng Cipa. Itu kamu kepo namanya. Emang sama ya? Jadi gini ya Tanti, Lala itu istri orang. Jadi saya nggak mau kalau Syifa terlalu dekat dan berharap lebih sama Lala. Oh gitu Bu. Lah, Tanti pikir mah masih singlek sama kayak Tanti. Udah ya, saya harus berangkat ke kantor karena saya masih banyak urusan. Kamu di rumah jaga Syifa baik-baik. Nanti kalau Julian telepon nanya, kamu jelasin aja kondisi Syifa udah nggak apa-apa, supaya Julian nggak kepikiran dan dia bisa fokus sama kerjaannya, oke? Ya Bu. Iya Bu. Iya Ibu bentar. Aduh, nunggu gak sih? Hasbi? Aduh. Loh. Bi, itu barang kamu bawa ke sini, kamu mau tinggal di sini? Ya tolong dong, bawain barang gue masuk. Nah gitu dong Wi, kamu tuh emang harusnya tinggal sama aku. Ya udah, gue mau tidur ngantuk. Ih, kok nyebelin banget sih? Kok bisa? Emangnya semalam kamu gak tidur di tempat Lala? Gue udah diusir dari sana. Soal urusan harta gunung ini juga gue cuman dapet 2% dari dia. Serius kamu? Tunggu. Bukannya orang tuh kalau misalnya cerai harusnya harta gono gini dibagi rata ya? Kok cuma 2%? Aduh, ya udah deh jangan banyak nanya. Gue beneran ngantuk banget nih. Gue capek banget kurang tidur. Gue pakai dulu deh kasurnya. Bentar dulu, Bi. Aku buatin teh ya. Buat kamu. Ya nggak usah. Teh lu kayak kobokan. Ih, kok gitu? Hasbi! Ih, bukannya dulu teh buatan gue spesial ya katanya. Sekarang jadi gitu sih. Kalau Hasbi cuma dapat 2% doang, terus gue dapat berapa dong? Nggak mungkin Hasbi mau kasih semua 2% itu ke gue. Halo Lydia, nanti malam dateng ya ke acara anniversary perusahaan aku. Bisa kan? Oh wow, congratulations Jen. Bisa aku pasti datang. Oke, see you. Bye. Kayaknya aku harus beli perhiasan deh buat datang ke acara itu. Perhiasanku udah terlalu tua. Mampir ke toko emas langgananku dulu deh. Dulu aku sama Mas Doni sering ke sana. Jaka, nanti kita mampir ke Plaza Kayangan Mall ya, sejalan mau ke kantor. Baik, Bu. Semoga kamu suka ya, Bi. Kamu kelihatannya capek banget. Seandainya hati kamu bisa terbuka sepenuhnya buat aku. Astaga. Bi, sorry aku nggak sengaja. Ya ampun, gue cuma butuh ketenangan, gue pengen tidur, istirahat. Sorry Bi, aku nggak sengaja. Ini ada, aku bawain makanan kesukaan kamu, ada stroberi, ada bubur, ada teh hangat. Udah keluar tidur aja deh lo. Bi, kamu tuh kenapa sih? Kamu masih bad mood ya? Gara-gara yang 2% itu? Iyalah. Siapa yang nggak bete? Itu harapan gue satu-satunya. Rumah udah nggak ada. Kerjaan di ujung tanduk, mau cari kerjaan lain juga nggak bisa. Terus rencana kamu apa, Bi? Tapi Hasbi aku kenal. Aku yakin kamu pasti punya cara buat banyak bertindak. Gara-gara ancaman Julian, gue jadi nggak bisa berbuat apa-apa.
Mesya juga kayaknya nggak perlu tahu kalau gue ketahuan korupsi lagi. Ini lagi si Lala. Nggak tahu diri banget sih dia. Biarpun ini salah kamu kan, ya dia masalahnya nggak ada terima kasih sama sekali sama kamu. Kamu dibiarin lontang-lantung kayak gitu. Padahal kamu yang selama ini udah ngebantu keluarga dia. Jadi kepikiran, sebenarnya dia tuh sayang nggak sih sama kamu? Bisa diem nggak? Gue nggak minta lo untuk komentar kan? Bukannya aku ikut campur ya, Bi. Masalahnya harga diri kamu tuh diinjek-injek. Harga diri kamu bayangin masa cuma 2%? Hah? Apaan sih lu? Hah? Lu seneng kan gue cerai sama Lala? Lu maunya apa? Gue udah bilang sama lu minta maaf sama Lala, tapi nggak pernah lu lakuin. Hasbi, aku minta maaf pun, itu nggak akan bikin dia pengen kembali sama kamu. Kamu terus aja nyalain aku kayak gini. Itu bukan salah kamu, salah siapa? Kamu yang dari awal godain aku. Coba kalau kamu nggak berlagak kayak perempuan murahan, nggak mungkin aku tergoda. Semua ini nggak bakal kejadian. Hasbi, kita jalanin hubungan ini berdua ya. Kita jalanin di bareng. Aku nempel sama kamu karena kamu mau terima aku. Emang dasar kamu cowok mesti aja. Kamu tuh cowok munafik. Hasbi! Kamu nampar aku? Iya, dan sekarang gue nyesel. Gue gak nampar lu dari dulu. Permisi Mbak. Selamat sore, ada yang bisa saya bantu, Bu? Saya ingin mencoba perhiasan saya, bisa Mbak? Bisa, boleh aku lihat dulu barangnya? Ini. Aku lihat dulu ya. Bu, ini kalung yang Ibu jual ternyata koleksi lama dari toko kami. Dan barangnya menjadi salah satu terbaik di toko kami. Kami kasih harga 60 juta. Gimana, Bu? Ternyata mahal juga ya perhiasan ini. Oke. Saya terima dengan harga segitu, Pak. Baik, Bu. Bentar, Bu. Ya. Silakan Ibu ditulis nomor rekeningnya. Oke. Ini. Hitung ya, Bu. Alhamdulillah, dengan uang ini pasti cukup untuk kontrakan sederhana selama setahun. Udah ditransfer Ibu, silakan dicek dulu. Oke. Alhamdulillah sudah masuk, Mbak. Terima kasih, Bu. Terima kasih banyak ya, Mbak. Sama-sama. Bu Desi? Bu? Oh, Bu Desi juga langganan di toko emas ini? Iya, Bu, kebetulan. Saya masih nggak enak mengenai kejadian kemarin. Saya minta maaf ya, Bu, karena sudah datang ke kantor Ibu. It's okay, nggak apa-apa. Cuman lain kali sebaiknya kalau masalah pribadi, nggak usahlah sampai kantor. Baik, Bu. Kalau gitu saya permisi ya. Silakan.
Selamat sore, Belinda. Selamat sore. Apa kabar? Baik. Saya itu lagi ada acara. Terus lagi cari perhiasan yang kira-kira cocok dipakai untuk ini sebentar ya. Ini nih, gaun saya seperti ini. Bentar ya, Bu. Oh. Ada yang lain nggak? Enggak, gitu enggak ya, Bu? Saya ada barang bagus nih buat Bu Lydia. Ini emang barang lama, tapi pernah menjadi favorit di toko ini. Kalung ini kayaknya saya pernah lihat waktu itu. Mas Doni udah pulang? Kebiasaan taruh baju kotor sembarangan. Apa Mas Doni beli ini buat aku? Tapi sampai Mas Doni wafat, kalung itu nggak pernah diberikan ke aku. Apa ini benar-benar kalung yang sama dengan yang waktu itu? Gimana Bu Lydia? Bagus nggak? Saya kasih harga khusus untuk Bu Lydia. Pemilik kalung ini yang tadi berpapasan sama Ibu Lydia. Bu Desi? Bu? Bu Desi punya kalung ini, tapi rasanya terlalu kebetulan sekali. Gimana Bu Lydia? Jadi diambil? Oke, saya ambil. Kebetulan sekali aku ketemu sama Lydia. Apa toko perhiasan itu langganannya Bu Lydia juga? Semoga Bu Lydia nggak curiga apa-apa sama aku. Tapi alhamdulillah sekarang aku punya uang untuk kontrak. Semoga aja Lala dan Arden mau tinggal bareng aku. Kalau nggak angkat teleponnya, apa aku langsung ke tempat kerjanya aja ya? Bapak petugas pengadilan ya? Benar Pak. Oh iya, maaf ya Pak, untung Bapak tadi telepon saya dulu karena saya udah nggak tinggal lagi di alamat yang lama. Ada apa Pak? Ada yang bisa dibantu? Saya ingin menyerahkan surat panggilan sidang mediasi antara Pak Hasbi dan Ibu Intan Priscilla. Ini Pak. Mediasi ini untuk menentukan apakah kedua belah pihak tergugat maupun penggugat masih ingin lanjut berpisah atau masih ada kemungkinan untuk melanjutkan rumah tangga. Saya harap kehadiran Pak Hasbi besok. Pak, kalau salah satu pihak itu nggak hadir, apakah itu akan menentukan hasil dari keputusan mediasi tersebut? Apa ada kemungkinan tidak jadi cerai? Betul Pak. Sidang mediasi ini sangat penting
Dan jika salah satu pihak nggak hadir, akan berpengaruh pada hasil keputusan mediasi tersebut. Oke. Bagaimana Pak? Apakah masih ada yang ingin ditanyakan lagi? Sepertinya tidak ada, Pak. Terima kasih. Sama-sama Pak. Kalau gitu saya permisi dulu Pak ya. Selamat sore. Silakan, selamat sore. Kalau sampai Lala nggak hadir besok, ada kemungkinan gue bisa bikin mediasi ini berhasil. Jadinya gue nggak perlu cerai sama Lala. Tapi gimana caranya ya? Gue bikin Lala nggak bisa datang. Chef Lala, break dulu ya 1 jam. Oh, iya. Oke. Oke. Chef Lala, ada ibu kamu di luar, dia nyariin kamu. Oh, makasih ya. Sama-sama. Udah aku duga, ibu pasti kesini setelah Ardan tahu kalau aku udah balik kerja. Nak. Bu. Kita ngobrolnya jangan di sini ya. Aku masih ada waktu break 1 jam kok. Situ aja. Ya, Nak. Alhamdulillah, akhirnya Lala mau bicara sama aku.